Nanti tinggal kita sesuaikan aja untuk rating tegangannya. Nah, pemilihan kabel ini Pak nanti kaitan erat dengan kalkulasi ya Pak ya. Jadi kabel sizing ini erat kaitannya dengan kalkulasi kabel. Di sini ada beberapa kriteria Pak ya dalam menentukan size kabel ya Pak ya. Nah, biasanya itu yang pertama itu ada namanya ini Pak, terkait dengan rating fault level withstand capability. Ini maksudnya rating sosialnya si kabel Pak. Jadi biasanya sih aplikasinya sih untuk kabel-kabel MC ya Pak ya. Artinya jangan sampai nanti pemilihan rating sosial kabel itu tidak sesuai dengan minimum requirement-nya gitu. Nanti ada hitung-hitungannya sendiri Pak di sini. Nanti akan coba saya tunjukkan Pak hitung-hitungannya seperti apa sih menentukan minimum size kabel berdasarkan nilai rating sosial ini. Nah, selain itu yang kedua itu ada kaitannya dengan nanti continuous current carrying capacity Pak. Ini maksudnya dengan capacity kabel Pak. Jadi kemampuan si konduktor size kabel itu untuk menghantarkan arus gitu seperti itu. Nah, nanti ini erat kaitannya nanti dengan faktor derating Pak ya. Mungkin Pak Davin udah sempat dengar Pak istilah derating kabel Pak. Mungkin bisa sedikit share Pak apa itu maksudnya untuk derating kabel. Belum pernah Pak. Oh belum pernah Pak ya. Oke Pak, gak apa-apa Pak. Jadi gini Pak, untuk derating kabel ini kaitannya gini Pak. Jadi untuk kabel ya, misalkan suatu kabel ukuran misalkan contoh misalkan let's say 4 mili ya Pak ya. Nah, 4 mili ini kan dia ada nilai current carrying capacity sekian ampere. Nah, nilai current carrying capacity sekian ampere ini ada term and condition-nya Pak. Misalkan kalau di katalog itu dia misalkan temperatur ambien 30 derajat Celcius, kemudian misalkan untuk kondisi misalkan instalasinya underground atau misalnya instalasi above ground itu ada sendiri ratingnya. Nah, terus juga nanti kaitannya dengan ini Pak, selain temperatur temperatur ambien itu akan mempengaruhi. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Jadi nanti kaitannya itu nanti dengan jenis instalasi kabelnya Pak. Jadi jenis instalasi kabel itu akan membedakan nilai current carrying capacity ini Pak. Karena ada faktor namanya itu faktor derating. Nah, faktor derating ini nanti ditentukan oleh jenis instalasi maupun kondisi lingkungan sekitarnya si kabel ini seperti itu. Nah, kemudian berikutnya itu ada namanya penentuan kabel berdasarkan nilai voltage drop ya. Ini udah umum ya. Jadi nanti kita size kabel itu berdasarkan nilai maksimum voltage drop yang diperbolehkan di suatu beban pada saat kondisi misalkan pada saat kondisi normal atau pada saat kondisi running ini normal atau pada kondisi startup atau starting ya. Contohnya itu kondisi yang motor. Kalau motor itu kan ada perhitungan pada saat kondisi running untuk voltage drop-nya, kemudian kondisi pada saat startup atau starting untuk voltage drop-nya. Jadi berdasarkan dua kriteria itu. Tetapi kalau untuk beban-bebannya yang non motor itu satu aja Pak pada saat kondisi running aja. Nah ini Pak tadi yang saya jelaskan Pak untuk menentukan nilai level minimum size kabel ya berdasarkan nilai source circuit-nya, source circuit levelnya. Jadi formulanya seperti ini Pak. Jadi ukuran minimum si kabel itu adalah nilai arus source circuit dikalikan dengan akar T ya. T ini adalah durasi source circuit Pak. Bisa durasi source circuit, bisa juga ini apa berapa tripping time-nya si peralatan proteksi kita seperti itu. Jadi tergantung kita mau pakai nilai yang mana. Kalau misalkan paling konservatif kita berdasarkan nilai durasi source circuit yang ada di busbar ya Pak ya. Kan ada yang 1 second, 3 second. Itu kita bisa pakai itu. Tetapi itu terlalu konservatif. Biasanya kita bisa adjust dengan menggunakan waktu trip time, waktu kerjanya peralatan
proteksi kita. Misalkan 0,25 second atau berapa, nanti kita sesuaikan. Terus kemudian dibagi dengan konstanta ini, Pak. Konstanta K ini adalah konstanta berdasarkan jenis insulationnya si kabel yang SFPI ini, atau jenis dan termasuk jenis konduktornya, Pak. Apakah dia copper gitu. Nanti kita sesuaikan, Pak, konstantanya dengan standar, Pak ya. Di sini ada standarnya. Nanti untuk misalkan contohnya untuk konstanta, kalau kabel kita menggunakan konduktornya tembaga, terus kemudian XLPE-nya sebagai insulationnya, itu konstantanya itu nilainya 0,1431 seperti itu, Pak. Jadi nanti kita kalikan dapat misalkan angka berapa, nanti itulah minimum size yang diperbolehkan untuk kabel ini seperti itu. Nah ini Pak, contoh perhitungan konstanta ini bisa kita cek Pak nanti Pak di standar ya Pak ya. Di standar ini 60364554 ini udah ada Pak contohnya Pak perhitungannya. Jadi ini untuk nilainya Pak, nilai tadi yang saya jelaskan kalau kabelnya itu menggunakan tembaga dan insulasinya FPE, konstantanya itu 143 ya. Ini dalam ampere, tetapi kalau misalnya KA-nya sosifiknya dalam KA, kalau ampere ini dalam 0,1431 gitu. Ini untuk ini kalau misalnya kita mau ngitung konstantanya Pak ya. Tetapi ini kita nilai ini sudah ada di tabel Pak, jadi kita tinggal sesuaikan aja. Kalau kita mau menghitung konstanta bisa kita pakai persamaan ini Pak. Kalau untuk konduktornya tembaga kita bisa pakai ini, konduktor aluminium bisa kita pakai ini. Ini dari nanti dilihat dari inisial temperatur sama final temperatur. Nah ini untuk inisial temperatur ini bisa kita cek di tabel ini Pak. Untuk XLPE ini dia 90 derajat, maksimumnya di 250 derajat Celcius. Ini tadi Pak yang saya jelaskan ini persamaannya. Jadi nilai ini nanti buat menentukan minimum size si kabel ini Pak. Jadi maksimum sosial level ini nanti bisa berdasarkan nilai KA-nya si peralatan kita Pak, KA-nya rating KA-nya busbar kita, atau berdasarkan aktual kalkulasi berdasarkan sistem tadi Pak. Jadi nanti kita bisa pakai dua nilai itu seperti itu. Nah untuk nilai T ini Pak, T ini bisa nanti selain tadi yang durasi sosifikit yang ada di busbar ini Pak. Jadi di sini kan ada nilai Pak ya. Misalkan dia per berapa second, 1 second. Ini kita bisa T-nya bisa kita pakai ini Pak, T ya sama dengan 1 second. Tapi terlalu konservatif ya. Nah kita bisa pakai T di sini adalah waktu kerja dari peralatan proteksi kita. Contohnya ini Pak, tripping time ya Pak. Tripping time istilahnya itu. Contohnya untuk medium voltage, untuk waktu kerja tripnya VCB, vacuum circuit breaker, atau ACB, circuit breaker itu sekitar 0,25 second. Jadi T-nya bisa kita pakai ini Pak, 0,25. Kemudian untuk low voltage, menggunakan miniatur circuit breaker atau fuse, itu kira-kira T-nya itu sekitar 0,1 milisecond atau sekitar 0,001 second seperti itu. Nah ini nanti untuk